Shalom semuanya. Ya, bahasan kanal YouTube kita Yunani Koine masih di dalam kitab Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ya, saya akan bacakan dulu ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, ayatnya bunyi demikian. Teman-teman sudah mencermati ya video-video sebelumnya untuk Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 ini ya, supaya bisa mengikuti. Nah, sekarang kita mau menelusuri kata gembala. Ya, kata gembala di dalam teks bahasa Indonesia yang di dalam Yunani Koine ditulis dengan kata boske yang pertama. Yang kedua, poimaine yang kedua. Yang ketiga, boske lagi. Ya, jadi boske, poimaine, tiga boske. Gitu ya. Nah, sekarang perlu dicermati. Apa bedanya antara boske dan poimaine? Ya. Kita melihat bahwa kedua kata tersebut sama-sama merupakan kata kerja. Artinya, ini terus berulang-ulang ya, supaya kita tidak lupa gitu, selalu ingat. Kata kerja yaitu tindakan untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Boske. Apa itu? Gembalakanlah. Gitu ya. Nah, dua-duanya sama-sama bentuknya imperatif. Nah, apa itu imperatif? Kata perintah. Ya, kata perintah. Jadi harus dikerjakan. Mengerjakan apa? Yaitu boske atau poimaine. Ya. Gembalakanlah. Dua-duanya juga sama-sama kata kerja aktif. Artinya apa? Menunjuk suatu tindakan nyata yang dilakukan secara positif. Yaitu apa? Gembalakanlah. Ya, gitu. Ya. Nah, yang pertama, kita mau lihat dulu bagaimana dengan poimaine. Ya, kata kerja poimaine ini berasal dari kata kerja poimaino. Ya. Teman-teman, sahabat semua, tidak perlu mengulang kalau memerlukan bahasa teks bahasa aslinya. Nanti teman-teman, sahabat-sahabat semua tinggal lihat di deskripsinya YouTube ya. Saya cantumkan itu, saya tambahkan di situ. Nah, kemudian kembali lagi, poimaine berasal dari kata poimaino. Nah, poimaino ini beda dengan poimen, teman-teman. Ada poimen, ya, tapi beda. Poimen ini diterjemahkan di dalam bahasa Inggris dengan shepherd, ya, shepherd atau pastor. Ya, seperti yang sedang tren
Ya, istilah yang tren mulai, kalau nggak salah mulai tahun 2021 mulai tren itu istilah itu. Ya, itu terjemahan dari poimen. Tetapi yang di sini kita baca poimaino. Ya, poimaino yang dipakai dalam bentuk kata kerja imperatif jadi menjadi poimaine. Itu ya. Nah, kata kerja imperatif perintah. Present tindakan yang dilakukan terus-menerus selamanya untuk menggembalakan. Aktif dilakukan. Gitu ya. Kemudian kalau kita menerjemahkan poimaino ini dengan shepherd atau pastor, nah berarti belum sesuai dengan arti dari Alkitab yang tertera di firman Tuhan. Ya, beda ya. Walaupun ada kemiripan arti antara boske dan poimaine, tapi tetap tidak identik, tetap tidak sama, gitu ya. Nah, perlu hati-hati di sini ya teman-teman ya, supaya kita benar-benar semboyan back to the Bible, ya, back to the Bible, seperti yang sudah digaungkan oleh reformator, ya, setelah atau pada saat mulai 31 Oktober tahun 1517. Nah, mereka mulai menggaungkan back to the Bible. Artinya apa? Lihat teks Alkitab, lihat literalnya, kemudian kita lihat latar belakangnya. Supaya apa? Episode yang lalu kita mengatakan supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan berbagai ajaran yang menyesatkan. Arti yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Begitu ya. Nah, sehingga boiske ini yang menariknya apa artinya? Poimaino ini fokusnya pada menjaga domba. Ya, kalau di sini secara kiasan menjaga jemaat. Ya, sama. Artinya kan ke sana, menjaga domba, menjaga jemaat. Jadi domba itu dijaga sedemikian rupa. Fokusnya poimaino ya. Poimaino ini. Dia fokus juga untuk merawat domba. Ya, kalau sakit diobatin, kalau hilang dicari, itu merawat semua. Ya. Kemudian memberi makan secara rohani. Ya. Memberi makan jemaat secara rohani. Artinya apa? Mengusahakan bagaimana jemaat itu diberi makan apa? Yang bergizi, gitu ya. Yang terbaik, diusahakan bagaimana supaya makanan yang terbaik yang secara kualitas ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, itu pun bisa dimakan atau mau dimakan oleh jemaat, oleh domba-domba. Ya, jadi usaha yang tidak kenal menyerah. Ya, dan ini harus dilakukan. Kenapa? Karena imperatif, kata perintah. Nah, penekanannya boske ini penekanan poimaine ini pada ayat 16. Itu ya. Sekarang yang kedua. Sebelum yang kedua. Boske ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, seperti tadi saya bilang, bukan shepherd, bukan pastor, tetapi apa? Feed, makanan. Berilah makanan. Gitu ya. Berilah makanan, feed. Gitu. Menarik ya. Kenapa tidak diterjemahkan shepherd atau pastor, tetapi diterjemahkan feed? Nah, ini perlu kita renungkan, perlu kita pahami. Fokus-fokus daripada poimaino dan boske ini. Dan ya, perlu kita perhatikan. Yang kedua sekarang. Yang kedua boske. Boske ini berasal dari, kata kerja boske berasal dari kata kerja bosko. Ini pun tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan shepherd atau pastor. Enggak. Diterjemahkan dengan apa dalam bahasa Inggris? Feed juga. Berilah makan. Loh, kok sama antara poimaino dan bosko? Nah, bedanya di mana? Fokus yang kedua ini, fokus bosko, itu pada usaha gembala untuk memberi makanan.
Ya, artinya apa? Dalam arti memikirkan serius. Kalau tadi yang pertama, poimaino ini kan menjaga iya, merawat iya, memberi makan iya, fokusnya. Ya, ada semua termasuk di situ. Tetapi boske ini khusus supaya memperhatikan makanan. Ini kata perintah loh ya. Artinya mengusahakan sedemikian rupa. Ya, mengusahakan sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya makanannya berkualitas jemaat-jemaat kita. Supaya jemaat-jemaat kita dapat makanan yang terbaik. Dapat vitamin, dapat suplemen. Nah, istilahnya kan seperti itu ya. Supaya apa? Sehat kuat menghadapi tantangan di dalam kehidupan dunia ini. Termasuk menghadapi kita masih di masa pandemi ini ya, pembicaraan kita masih ada di era pandemi, maka kita juga perlu dijaga, diberikan pemahaman supaya tubuh kita tetap sehat, stamina kita tetap kuat, ya, endurance kita tinggi, tahan lama. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah terkena penyakit. Nah, itu boske, makanan diusahakan yang terbaik, ya, difasilitasi untuk jemaat-jemaat memperoleh dan mau makan makanan rohani yang bergizi itu tadi. Yang ketiga, bagaimana kalau ini tadi poimaino dan bosko, ya. Nah, ini kan masih tetap dalam suasana adat budaya, kebiasaan atau gaya bahasa Yahudi pada saat itu, ya. Yesus mengarahkan kita ke sana. Nah, bagaimana sekarang di dalam kebiasaan, gaya bahasa di dalam domba ini dalam bahasa Ibrani? Ternyata domba di dalam bahasa Ibrani, gembalakanlah di dalam bahasa Ibrani ini cuman satu, ya, bukan domba ya, gembalakanlah dalam bahasa Ibrani juga cuman satu. Apa itu? Ra'ah, ya, mengucapkannya demikian, ra'ah. Kalau teman-teman pengen memahami ucapannya, tulisannya seperti apa, lihat ya di deskripsi YouTube ini ya, di deskripsinya lihat, saya udah cantumkan itu semua, ya. Nah, ra'ah ini adalah pengertian gembala dalam budaya Yahudi saat itu. Kata kerja ra'ah. Ra'ah ini fokusnya kemana? Ra'ah ini fokusnya segala sesuatu yang diizinkan oleh pemilik domba peliharaan yang diperintahkan kepada para gembala untuk digembalakan. Nah, sekali lagi ya, ra'ah ini fokusnya kemana? Fokusnya kepada segala sesuatu usaha yang diizinkan oleh pemilik domba, Tuhan Yesus jelas, gitu ya. Pemilik domba peliharaan yang diperintahkan pada gembala, ya, hamba Tuhan, saat digembalakan. Nah, tentunya ketika pengertiannya seperti ini, maka supaya berkenan kepada si pemilik domba ini, ya, maka para gembala ini jelas mengupayakan segala sesuatu yang terbaik untuk bisa mereka kerjakan secara aktif, terus-menerus. Supaya apa? Supaya dombanya terurus dengan baik. Nah, kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus talenta itu ya, beri talenta 5, 3, dan 1. Sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah di dalam perjamuanku, ya, di dalam kerajaanku, gitu ya. Nah, itu apa? Melakukan yang terbaik, mengupayakan sedemikian rupa, memberi makan, menggembalakan, memberi makan kepada jemaat, memberi makan, fit.
Ya, jadi fokus kita sebagai gembala adalah ke sana. Ya. Khusus. Nah, berarti di dalam perikop ini, di dalam episode ini, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, arti atau tujuan poimaino, bosko, dan ra'ah itu adalah berarti identik sama persis. Artinya PL dan PB sama. Tujuannya sama, mengartikan secara sama. Gitu ya. Nah, yang kedua, gembala ini wajib melakukan segala sesuatu yang terbaik. Wajib melakukan segala sesuatu yang terbaik. Untuk apa? Untuk domba-dombanya, untuk jemaat-jemaatnya. Ya, yang secara esensi, secara dasarnya gembala-gembala atau jemaat-jemaat itu miliknya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan. Itu yang kita gembalakan. Ya, seperti Kolose 3 ayat 23, saya akan bacakan, berkata demikian. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, coba kita renungkan. Kalau kita mau berbuat segala sesuatu seperti untuk Tuhan, tentunya kita mengupayakan segala sesuatu. Kenapa? Tuhan yang sudah mengasihi kita, luar biasa kasihnya, tidak membeda-bedakan, memberikan anaknya yang tunggal supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal selamanya. Ya. Ini kan anugerah yang luar biasa. Karena itu merupakan keharusan yang secara rela kita harus kerjakan untuk mengembalakan. Gitu ya. Yang ketiga, ini merupakan satu prinsip penggembalaan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, tadi saya sudah katakan wajib dikerjakan secara aktif, terus-menerus, rela, seperti konteks di dalam firman Tuhan. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran. Ya, gitu ya teman-teman ya. Episode berikutnya akan dibahas pengertian daripada domba. Kalau hari ini kita bahas gembala, nanti episode berikutnya kita bahas domba dalam 3 ayat yang sama. Yohanes 21, 15, 17. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.